Mana legalitas kerasulannya dari Yesus? Mana? Hei. Gantian Bang. Mana legalitas kerasulannya dari Yesus mana? Iya gantian Mana? dong. Gantian, tidak ada gantian. Kalau saudara tidak bisa menunjukkan legalitas pencuri laknatullah ini, Anda turun. Bernarasi atau gantian. Anda turun. Kalau Berarti Anda tidak kalau bisa saya membuktikan turun, kerasulan Bang Suma, pendusta, pendiri berarti agama takut. Kristen Rasul Paulus laknatullah ini, lebih baik Anda turun. Berarti takut dong diskusi Saya dengan tidak takut. Saya Kenapa minta suruh saya data disuruh legalitas turun? kerasulan Oke. pembohong pendusta Paulus. Oke, Mana? diam dulu. Aku dulu bernarasi dong. Masa di situ Jangan bernarasi? narasi, saya minta legalitas kerasulannya mana? Oke, diam dulu ya, gantian. Jadi gini Bang Zuma ya, di dalam ajaran Kristen ya, kalau ada orang yang diajarkan berbohong, dia mengikuti iblis, si setan yang pendusta itu. yang Berarti adalah Paulus penipu kau itu sudah atau pendusta. katakan dia pembohong, dia Diam adalah dulu. iblis. Gantian. Dengarkan. Karena Paulus Berarti, sendiri mengaku dia kalau adalah ada pembohong. ajaran Paulus yang mengaku mengajarkan pembohong. untuk berbohong, Di dalam kelicikanku, tiga hal di berbohong, dalam kebohonganku, berarti di dalam dustaku, orang Kristen aku menipu itu kau, adalah aku pendusta, menipu kamu, penipu aku setan. menjerat kamu Begitu, dengan Bang tipu Zuma. daya. Pembohong Paulus gantian itu dong. laknatullah. Paulus Bang Zuma, sendiri mengaku gantian bahwa dia adalah dong. pembohong. Paulus sendiri mengaku dia adalah pendusta. 1 Korintus 9, dia mengaku sebagai pendusta. Kita bacakan ya, kita inilah. bacakan. Lihat, lihat, Guru. lihat Dia kebohongan udah dipanggil Paulus guru, pendiri Bang agama Zuma. Kristen. Dengarkan. Pembohong Saya Paulus ini dengarkan. saya baru Demikianlah berbicara, bagi sudah orang Yahudi, dipotong-potong. aku mengaku Aduh. menjadi Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang hidup di bawah hukum Taurat, aku mengaku seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Paulus laknatullah ini pembohong laknatullah, dialah dajjal yang sesungguhnya. Paham? Oke, sudah. Ngapa sudah? Diam dulu. Saya minta dalilnya. Jangan Mana kencang-kencang dulu, Bang legalitas Zuma. si pembohong, pendusta, diskusi penipu aja. laknatullah ini Kita mana? bernarasi aja, tetapi jangan dipotong-potong narasi orang. Bentar, saya lagi dong. Saya gantian minta dong. legalitas kerasulannya dari Yesus mana? Aduh, inilah Ada? bernarasi boleh, tetapi jangan potong-potong. Oke, host, diturunkan, host. Oke. Ah, ini takut Hewan kalau ini begitu diturunkan, ini. host. Hewan Lalu- laknatullah ini diturunkan, host. Mending saya ngaji daripada berdiskusi dengan pengikut dajjal. Gak butuh narasi di sini, gak butuh. Yang kita butuhkan di sini legalitas, bukan kebohongan, bukan penipuan. Yang kita butuhkan legalitas kerasulan. Oke? Kalau ada Kristen yang mampu membuktikan kerasulan Paulus laknatullah pendiri agama Kristen ini, silakan dinaikkan. Halo, terakin Yesus. Halo, Ada Romo lagi. gimana kabarnya? Ada Romo lagi. Ya, kabar baik. Gimana? Shalom. Assalamualaikum. Ya, Tapi kalau di room ini tidak boleh nangis loh ya, tidak boleh nangis. Bukan nangis, ngapain nangis? Yang benar itu akan selalu menang. Assalamualaikum ini, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, saya mau tanya arti kata kafir untuk agama Islam artinya apa? Kafir itu orang yang menutup diri dari ajaran Yesus. Saya lihat di itu pengertiannya di mana itu? Ya, baca Galatia 2 nomor 14. Orang yang melanggar perintah Tuhan itu disebut kafir. Oh, berarti Islam kafir melanggar perintah Yesus. Yesus itu bukan Tuhan tapi kucluk. Tuhan lah. Tuhan nenekmu kiper. Yesusmu itu kalau tidak dalam pikir satu di gua- minggu kena lever. Paham? Kau pikir di Yesusmu Gua Hira. kalau tidak sikat Di Gua gigi satu Hira hari ada mulutnya setan. bau. Di Gua Hira ada Ngerti setan. kau? Yesusmu kalau anusnya kena Gua bisul Hira tidak ada bisa setan. Ngerti kau? Di Gua Hira ada Tuhan setan. kok turunkan, host turunkan, monyet betina ini turunkan. Di Gua Hira ada setan. Monyet ini turunkan. Tuhanmu itu mantan mayat masuk ke goa, begitu keluar jadi Tuhan. Sadar kau? Mayat masuk goa keluar jadi Tuhan.
naikkan yang berakal ya. Tadi mengatakan dia merendahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak sadar dia memajukan Paulus si pembohong ini. Coba lihat bukti kebohongannya ya. 1 Korintus 9:20. Kepada penganut Torah saya mengaku sebagai penganut Torah, sekalipun saya tidak hidup di bawah hukum Taurat. Itu pembohong atau bukan? Coba yang ada di sini, pembohong enggak ini orang? Pembohong. Pembohong. Kepada orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri Paulus tidak hidup di bawah hukum Taurat. Berarti dia apa ini? Pembohong atau apa ini? Takia. Ini pembohong, penipu, pendusta, penyesat, laknatullah alaih. Bapaknya kita nggak tahu siapa, emaknya siapa, neneknya siapa, dia dari mana nggak tahu, tiba-tiba muncul kemudian dipakai alat untuk menghujat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memberikan legitimasi. Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Paulus mana? Mana pengakuan Yesus? Mana pengakuan Yesus? Mengaku mengutus Paulus, mana? Ada? Enggak ada. Mana pengakuan Allah? Mengaku mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jelas. Dalilnya ada. Hakikat di balik firman itu kan begitu. Kalau misalkan firman itu berupa tulisan, kita tidak menyembah tulisannya. Ya, menyembah kalam yang dibalik tulisan itu. Siapa ya? Kalam Allah itu. Kekuasaan Allah yang dinyatakan di dalam kitab suci. Begitu juga dengan Allah memeteraikan gelarnya itu, memeteraikan kekuasaannya itu di dalam diri Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus ya bukan seperti Musa, bukan seperti Abraham atau tokoh-tokoh yang lain. Karena Yesus ini dia kemanusiaannya datang untuk dalam rangka penggenapan dari hukum Taurat tersebut. Hukum Taurat itu siapa yang membuat? Ya hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah itu, yang kekal bersama Allah. Allah itu hanya sebuah nama ketika Allah itu tidak berfirman, tidak kekal bersama kalamnya, tidak kekal bersama rohnya. Dia hanya sebuah tulisan, karangan manusia yang tidak ada karyanya. Maka di sini iman Kristen mempercayai bahwasanya Allah itu sejak kekal sampai kekal sudah kekal bersama firman dan rohnya. Tentu roh ini roh ilahi ya, bukan roh seperti roh manusia atau roh apapun itu, atau roh jahat atau roh iblis. Ya, roh-roh yang lain selain roh ilahi, kalam ilahi itu diciptakannya. Silakan. Ini ngomong apa orang ini? Ngomong belepotan kayak ceritanya kok ngomong gak masuk akal gitu loh. Saudara, Yesus itu apa? Firman? Bukan. Yesus itu bukan firman. Yesus itu manusia. M-A-N-U-S-I-A. Manusia. Bukan firman. Firman itu perkataan. Yesus bukan perkataan, tetapi Yesus manusia yang berasal dari perkataan. Makanya dikatakan perkataan itu telah terbukti benar-benar menjadi manusia. Sampai situ sampai enggak otak? Otak Anda sampai enggak ke situ dari pernyataan saya? Sampai enggak? Oke, Bang Juma ya. Enggak, saya tanya dulu, sampai enggak pernyataan saya ini ke otak Anda? Sampai enggak? Sampai apa tidak nanti Anda yang ukur ya. Di sini saya mengatakan begini, bahaya kalau enggak sampai. Ya nanti ya kesimpulan Anda nanti yang sampai apa tidak kan begitu ya jadinya ya. Di sini saya mau mengatakan apa yang Anda katakan itu benar. Saya tidak pernah mengingkari itu. Karena apa? Ya. Yesus itu adalah nama kemanusiaan dari firman Allah yang turun menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus.
Namanya saja Yesus Kristus. Kristus itu orang yang diurapi. Berarti orang ini siapa? Tentu manusia. Lah, lantas apa yang Anda permasalahkan di sana? Anda mempermasalahkan di dalam keterbatasan pengetahuan Anda saja. Ketika Anda masuk ke dalam ranah perspektif iman Kristen, tentu Anda harus banyak belajar di sana. Saya mau mengatakan begini kepada Anda. Ketika Anda mengatakan, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia. Lah, firman Allah sudah jelas-jelas secara gamblang. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi daging. Daging siapa? Daging manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Telah lahir bagimu hari ini Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mengaku diri sebagai Tuhan. Ingat, Yesus Kristus datang untuk menyerahkan nyawanya. Kemanusiaan firman itu untuk menyerahkan nyawanya. Buat tebusan bagi banyak orang. Silakan. Sudah. Lihat aja. Mulut Anda dengan otak Anda itu cuma berapa mili, dekat sekali, cuma berapa sinti. Tapi apa yang Anda narasikan itu tidak masuk ke otak Anda sendiri. Tadi Anda mengiyakan, sekarang Anda embel-embelin konsep mencret dari belakang. Apa yang Anda ingin jual kemudian? Anda harus mengerti iman Kristen. Saya ngerti iman Kristen itu adalah iman irasional, iman yang tidak masuk akal. Firman telah menjadi daging. Lalu daging ini apa? Firman? Bukan. Daging ini adalah manusia, makhluk ciptaan yang berasal dari firman, yang berasal dari perkataan. Antara firman dan Yesus laksana langit dan bumi. Paham? Jadi jangan Anda membawa, Anda harus mengerti. Tidak ada mengerti-mengerti iman Kristen itu. Iman Kristen itu iman irasional. Kalau mau memahami iman Kristen, cukup katakan Kristen beriman kepada ketuhanan daging tanpa proses akal sehat, tapi hanya berdasarkan imani saja. Dan supaya dianggap itu benar, maka orang Kristen harus pintar bercolote seperti burung beo. Kristen harus seperti burung beo, bercolote untuk menutupi bahwa Yesus itu adalah manusia. Oke, sekali lagi saya katakan kepada saudara, firman bukan Yesus. Yesus bukan firman, tetapi Yesus adalah perkataan Tuhan yang menjadi ciptaan bernama Yesus. Lidah Anda melilit. Yesus itu adalah nama kedagingan dari firman. Nenekmu tuyul, mana ada kayak begitu konsepnya. Yesus itu adalah nama manusia yang diberikan oleh Tuhan berdasarkan Matius 1, bahwa Tuhan membuat seorang manusia perawan hamil dan melahirkan seorang manusia ciptaan dan hendak menamainya Yesus. Jadi Yesus ini adalah nama manusia, bukan nama firman. Tidak ada firman bernama Yesus. Jangan ngadi-ngadi. Ya, jadi memberikan ilmu untuk mencerdaskan anak bangsa itu pakai kaidah yang benar. Jangan pakai obat kuping. Firman menjadi manusia, betul. Firman menjadi matahari, betul. Firman. Dari firmanlah semua ciptaan yang ada di atas muka bumi ini menjadi. Tuhan menciptakan dengan berkata, Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Ketika Tuhan ingin menciptakan sesuatu, Tuhan berfirman, sesuatu itu tercipta, pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah perkataan. Jangan perkataan yang menjadi Yesus. Bukan perkataan yang menjadi Yesus, tapi pada mulanya Tuhan berkata, jadilah hamil, jadilah bayi, maka terciptalah Yesus. Yesus pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Itu tidak salah, itu tidak salah. Makanya dikatakan Yesus ini adalah ciptaan. Yesus ini adalah makhluk, bukan firman Yesus itu. Contoh, tak kasih data ya, sebagai penyeimbang supaya Anda itu bisa cerdas. 1 Samuel 3 nomor 21. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri, menyatakan diri di Silo. Sebab Tuhan menyatakan diri di Silo kepada Samuel.
dengan perantaraan firman-Nya. Sampai situ paham? Kira-kira sampai situ paham tidak? Tuhan menyatakan diri melalui firman-Nya. Tuhan menyatakan diri kepada Bani Israel melalui firman-Nya. Apa itu? Lagi-lagi Tuhan berulah. Apa ulah Tuhan? Membuat seorang perawan tiba-tiba hamil dan melahirkan seorang manusia. Itu Tuhan sedang menyatakan dirinya melalui ulahnya yang begitu luar biasa. Jadi bukan yang keluar dari rahim itu Tuhan atau firman, bukan. Bukan. Ya, jadi tolong kalau bisa Anda dicerdaskan, tolong cerdas sedikit. Silakan. Oke. Ini suara gua hilang atau gimana sih ini? Telingamu yang hilang, Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirain telinga Bang Juma conge. Biasa aja lu. Thank you ya, Wak. Thank you ya. Oh, udah kabur dia. Wak, Dek, thank you ya. Iya Bang. Sama-sama. Orang-orang itu kayaknya jadi ke tempat saya untuk camping. Thank you. 150 orang Bang. Kayaknya sampai 200. Ya, Dewa cuma minta ini aja, minta sukses pianya aja nanti. Dari Abang langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dia wabarakatuh. baru pulang dari Bangkok katanya Bang, pulang dari Bangkok. Terus ke Jakarta, terus mau nemuin Bang Juma, sekalian ada apa sih? Mau karyawannya semua akan ke sana, dia menyewa 1 malam atau 2 malam gitu. Iya. Mungkin dia mau tutup lokasi kali ya. Nggak ngerti tuh Bang kalau di Lokasi saya kalau ditutup semalam itu 200 juta, Wak. Oh, 200 juta 10 10% ya 20.000 lah. 20. Uang dengar saya, Bang Lewa. Uang tutup kuping. Uang tutup kuping. Ya, besok katanya mau ke sini. Lokasi. Yep. Loh, tadi menyesatkan mana? Turun? Kabur Pak Gunda. Oh. Kabur dia. Kalau ada uang tutup itu Gurna Mr. Hati itu Kristen. Iya, silakan. Mana lagi firman Yesus? Yesus bukan firman. Yesus manusia, firman perkataan. Yesus itu bukan perkataan. Yesus itu manusia kayak kita. Yesus bedanya dia pengganti Nabi Isa alaihissalam di atas tiang salib. Itu aja. Tapi terkait kemanusiaannya dia manusia sama seperti kita. 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita akan sama seperti Yesus. Dalam keadaan Yesus yang sebenarnya, kita akan sama seperti Yesus. Berarti Yesus itu sama seperti kita. Dia manusia, 100%. Tak ada embel-embel. Yang membuat embel-embelnya banyak itu dari Roma Yunani. Melalui konsili-konsili. Mr. HT, ada tanggapan? Mr. HT, ya silakan. Ini temanya apa ya, Bang? Temanya Yesus bukan firman. Oh, iya. Bagi kami Yesus sang firman. Bagi kami. Yesus sang firman, artinya Yesus sang firman, artinya Yesus sumber firman, gitu. Pribadi, Pak Suma. Pribadi sang firman. Iya. Oke, baik. Sekarang ketika Yesus dikatakan pribadi sang firman, di Yesaya 55 nomor 11, di situ ada kata pi atau ejaan kita p dalam bahasa Ibrani pi. Pi ini artinya bibir atau mulut atau sang firman atau sang sumber. Sekarang
ketika kemudian Pi mengeluarkan firman, Yesusnya di mana di situ? Itu kan di Yesaya, Bang. Kalau sang firman itu di Yohanes. Iya, kan Tuhan itu cuma satu, bukan 5. Iya. Tuhan sebelum Maria mengandung, Tuhan pernah berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Mulut di sini bahasa Ibraninya pi atau p. Mulut artinya sang sumber, sumber firman. Firman tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi firman akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku perintahkan kepadanya. Berarti Tuhan memberikan instruksi, di mana instruksi itu adalah perkataan atau firman, atau dalam bahasa Ibraninya disebutkan dabar. Tuhan mengeluarkan dabar ketika Tuhan mengatakan jadilah terang. Maka dabar itu tidak akan pernah mantul kembali kepadanya sebelum terang itu benar-benar terjadi. Makanya dikatakan di Mazmur 339, Tuhan memberi perintah, maka semuanya jadi. Di dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Semua jadi. Apa yang dikehendaki Tuhan jadi. Nah, permasalahannya sekarang adalah ketika Yesus belum ada di atas muka bumi, Anda mengatakan tadi Yesus itu adalah sang firman. Berarti Yesus ini sang mulut. Yesus ini mulut Tuhan yang melekat pada diri Tuhan. Pi dalam bahasa Ibrani. Jadi ketika Yesus turun ke bumi, mulutnya Tuhan, bibirnya Tuhan copot, jatuh ke bawah, ke bumi, gitu maksudnya. Bukan seperti itu, Bang. Lalu? Itu namanya cocologi. Ya oke, itu namanya cocokologi. Oke. Sekarang kalau bukan cocokologi, Yesaya 55 nomor 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yesus di situ di mana posisinya? Firman atau mulut? Yesus ini. Bahas di yang Yohanes itu, Bang, Yohanes 1. Loh, itu Tuhan baru, itu Tuhan baru, konsep Kristen. Kita lebih dulu mengenal, orang Yahudi lebih mengenal lebih dulu tentang konsep ketuhanan. Iya, betul. Nah, oke. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yesus di sini yang mana? Mulutkah atau firman? Oh, begini, Bang Suma, yang teman-teman pahami itu firman itu perkataan itu, tapi di Yohanes itu sang firman jauh berbeda dengan perkataan, sebatas perkataan, tetapi merujuk kepada pribadi. Iya, makanya saya tanya, firman itu telah menjadi manusia, maksudnya apakah firman yang menjadi manusia atau mulut yang menjadi manusia? Bukan perkataan, bukan mulut, tapi pribadi sang firman itu yang telah menjadi manusia. Lah, oke. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yang mana yang pribadi Tuhan di sini? Itu beda konteksnya, Bang Suma. Tidak bisa, Bung. Tidak bisa. Pencipta langit dan bumi itu menciptakan segala sesuatu dengan cara berfirman. Iya. Firman keluar dari mulut. Nah sekarang Yesus ini yang menjadi daging, mulut Tuhan atau firman Tuhan? Yang menjadi daging itu adalah pribadi. Baca di 1 ayat 1 ayat. Mati meja. Yang astagfirullahaladzim. Jadi maksud Anda Tuhan yang berfirman ini yang mengatakan jadilah terang, jadilah ini, jadilah, Tuhan yang berkata itu yang menjadi manusia. Iya, Bang. Berarti sudah nggak ada Tuhan? Ada. Mana? Tuhan itu maha hadir dan bisa. Enggak. Pada saat dia hadir di kandang binatang berarti sudah nggak ada Tuhan. Loh, jangan batasi Tuhan dengan akalnya. Anda yang membatasi Tuhan, kok saya yang dituduh? Anda yang membatasinya telah menjadi manusia.
Dan itu yang Bible katakan, ia telah menjadi manusia. Saya atau Anda yang membatasi? Dan diam di antara kita. Dan dia mati bagi Bang Suma dan bagi semua yang... Berarti Anda sudah membatasinya, sudah menjadi manusia kan? Sudah menjadi manusia kan? Iya, Bang. Berarti Tuhan Anda sudah jadi manusia kan? Dia rela jadi manusia. Berarti sudah terbatas kan? Iya, berarti sudah terbatas kan? Ya terserahlah bagi Bang Suma terbatas atau... Kenapa tidak terbatas sementara dia sudah menjadi makhluk manusia? Dia dalam rangka karena menyelamatkan Bang Suma. Oke, itu adalah tahayul, itu dongeng, itu mimpi, ya. Sekarang ketika Tuhan Anda batasi menjadi manusia, Tuhan sudah nggak ada kan? Tetap ada Bang Sumaku. Di mana Tuhan itu lagi? Di mana Tuhan itu? Bukankah Anda sudah mengurungnya dalam kemanusiaan? Janganlah batasi kemahahadiran Tuhan dengan ketidak... Anda yang membatasi Tuhan itu dengan menjadi manusia. Kok jadi saya yang terdakwa ini? Yang mengajarkan Tuhan menjadi manusia, saya atau Anda? Itu Bible, kitab suci, firman yang menyatakannya. Oke. Begini aja Bang Suma. Kenapa kok Bang Suma suka tentang Yesus Bang Suma? Ya karena ajaran ini, ajaran sesat pagan ini diajarkan juga kepada umat Islam. Sementara dipakai oleh Tuhan. Jangan nangis. Agama Anda itu adalah agama syiar yang diajarkan juga kepada umat Islam. Secara tidak baik, orang sudah punya agama, dibaptis dan seterusnya. Sekarang tugas Anda menjelaskan kenapa Tuhan Anda batasi menjadi manusia. Kenapa? Zuma, kita lanjut ya. Ya sebagai jaringan saya. Logika Bang Ya, Suma. kenapa Anda membatasi Tuhan dengan menjadi manusia? Kenapa? Bagi Tuhan bisa jadi apa saja kan Bang Suma? Ya, berarti bagi Tuhan bisa menjadi apa saja. Itu ilmunya dari mana? Loh Bang Suma ini katanya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada. Ini Tidak ada yang mustahil. Menyelamatkan Tetapi bagi Tuhan adalah tidak mungkin berhenti menjadi Tuhan. Dengan kata lain, mustahil Tuhan itu berubah menjadi bukan Tuhan. Dengan kata lain, mustahil Tuhan berubah menjadi Yesus. Dengan kata lain, mustahil Yesus itu Tuhan. Paham? Sampai sana otaknya nyampe? Sampai Bang Suma. Sampai. Sekarang saya tanya, Diskusi kita ya. apakah Kita Tuhan lanjut ya. itu bisa berhenti menjadi Tuhan? Sabar, menyesatkan sabar. Bisakah Tuhan berhenti menjadi bukan Tuhan? Tidak bisa Bang Suma, itu memungkiri. Bisakah Tuhan berubah menjadi makhluk? Itu berinkarnasi Bang Suma, teofani. Berarti Tuhan bisa berubah menjadi makhluk. Tapi bukan berarti berubah-berubah begitu Bang Suma. Ini ada konteks. Tadi katanya Tuhan menjadi. Kalau Tuhan menjadi batu, berarti Tuhan berubah menjadi batu. Tuhan menjadi kambing, berarti Tuhan berubah menjadi kambing. Tuhan menjadi goa, berarti Tuhan berubah jadi goa. Tuhan menjadi sepatu, berarti Tuhan menjadi sepatu. Tuhan menjadi daging, berarti Tuhan menjadi daging. Iya Bang Suma, Tuhan menjadi. Oke. Apakah Tuhan bisa berubah menjadi makhluk? Tuhan jadi batu itu ada di keyakinan Bang Suma gitu loh yang kumpul. Apakah Tuhan bisa berubah menjadi makhluk? Bertahun-tahun cari uang hanya untuk pergi cium batu. Apakah Tuhan bisa berubah menjadi makhluk? Teofani, bahkan Tuhan bisa berinkarnasi. Tuhan bisa berinkarnasi artinya Tuhan bisa berubah menjadi makhluk, betul? Itu Bang Suma, silakan kumpulkan harta untuk pergi memperkaya orang Arab sana. Ente tadi mengatakan Tuhan kami berubah menjadi batu. Tuhan ente punya batu jakar 2. Jadi kalau mau diskusi, lanjut. Tuhan
di dalam ajaran Kristen menjadi manusia, menjadi tangan, menjadi kaki manusia, menjadi lambung manusia, dan juga menjadi batu zakar manusia. Betul? Tuhanmu berinkarnasi menjadi manusia. Dengan kata lain, Tuhanmu berinkarnasi menjadi makhluk yang berbiji zakar. Mampus. Masih mau kau datang besok? Mau kau datang besok? Udah, saudara diam. Tolong yang menyesatkan open mic. Apakah di dalam Yesaya 55 nomor 11 ini, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku? Yang mana yang Yesus di sini? Mulut Itu firman. atau firman? Udah, jatamu udah. Udah, sudah. Jatamu sudah. Oke, Otakmu. Ya, duduk santai, dengarkan yang menyesatkan ini ngomong. Saya Silakan. Yesaya 55 nomor 11, tertarik, ya. demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yesus di sini di mana? sebetulnya saya masih tertarik tentang bahas firman tadi. Akan Nah, tetapi ini firman, ini masih bahasan firman ini. Kok ya, kamu nggak nyampe-nyampe? konteksnya Yesaya tadi. Akan Yesaya tetapi saya- 55 nomor 11, Iya, akan demikianlah tetapi begini. firmanku yang keluar dari mulutku. Saya ingin tahu, Yesus di sini yang mana? Yang mulut atau yang firman? Oke, Anda tanya Yesus ya. Yesus dan firman ya. Lah itu kan Tuhanmu kan? Katanya Ya, firman yang itu dinyatakan- menjadi manusia. Nah sekarang saya ngambil Yesaya 55:11. Demikianlah firmanku, dabar, yang keluar dari mulutku, fi atau pi atau p. Nah sekarang yang mana yang Yesus di sini? Firman yang keluar dari mulut Tuhan atau mulut Tuhan? Yang mana yang Yesus? Pertanyaannya kok banyak ngalor ngidulnya ya. Jawabannya ini butuh panjang apa pendek nanti? Lebih panjang Pertanyaan saya, yang mana Oke, yang ya, Yesus? sudah. Firman Pertanyaan yang Ustaz keluar, sudah belepotan. hei, yang mana yang Yesus? Pertanyaannya Firman, sudah 5 menit nih. yang mana yang Ya, Yesus? pertanyaan Firman, simpel saja. yang mana yang Yesus di sini? Ya. Firman yang keluar dari mulut atau mulut sebagai tempat keluarnya firman? Yang mana yang Yesus? Oke ya, Anda mempertanyakan Yesus dan firman yang dinyatakan di dalam Yesaya. Dari mulutku ya kan, di mana ada Yesus? Yesus itu sesungguhnya yang saya jelaskan di awal, itu nama kemanusiaan dari firman Allah yang turun menjadi Bahlul. manusia. Aduh, tunggu. Hei, saya tidak tanya Yesus itu nama kemanusiaan. Yang saya tanya, pada saat Tuhan mengatakan dirinya, firmanku yang keluar dari mulutku. Ini Tuhan pencipta langit dan bumi nih yang berkata. Saya tanya, Yesus itu siapa di situ? Firman yang keluar dari mulut Tuhan atau mulut Tuhan? Yang berfirman kepada Musa, yang berfirman kepada Adam, yang menciptakan langit dan bumi, itu hakikat keilahian Yesus itu sedang berbicara. Melalui apa? Melalui firman-Nya. Makanya saya bertanya. Makanya saya menjawab bertanya, dulu. kenapa kamu tidak pede ketika saya Saya tanya? menjawab dulu. Pertanyaan Anda Demikianlah makan waktu firmanku setengah jam. yang keluar dari mulutku. Yang saya Jawabannya tanya, tidak- Yesus ini yang mana? Firmankah Yesus itu di atau situ mulut? adanya itu hakikat keilahian Yesus yang berfirman kepada Abraham, kepada Adam, Oke. yang menciptakan langit dan bumi. Oke. Hakikat Nah, keilahian maka Yesus muncul yang pertanyaan. firman Allah. Maka muncul pertanyaan. Waduh. Kalau begitu, Pertanyaannya setengah jam, yang mana jawabannya yang 5 detik. Yesus? Firman yang keluar dari mulut-kah atau mulut yang berkata itukah Yesus? Yang mana? Pertanyaannya setengah jam, tapi Karena kamu bahlul. Kamu mengatakan Yesus itu di adalah mana-mana hakikat Anda pencipta. takut berdiskusi dengan saya. Entah Hakikat kenapa begitu. Yesus itu adalah pencipta. Kalau Yesus itu hakikatnya pencipta, saya tanya, Yesaya 55 nomor 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yesus di sini yang mana? Firman yang keluar dari mulut atau mulut yang mengeluarkan firman? Yang mana yang Yesus di situ? Lul. hakikat keilahian Yesus sejak kekal sampai kekal. Kemanusiaan Nenekmu sang firman yang kiper. bernama Yesus Yang belum saya lahir. tanya,
kalau Yesus itu punya Kemanusiaan hakikat Yesus. keilahian, pertanyaan saya lol, ya, demikianlah Kemanusiaan sang firmanku Tuhan itu yang belum lahir, keluar Lol. dari mulutku. Yesus di sini yang mana lol? Firman Yesus yang di keluar situ dari yang masih mulut hakikat atau keilahian, mulut Lol. yang mengeluarkan firman? Yesus di Mulut sini yang apa, mana? Yesus di situ adalah hakikat keilahiannya yang mengatakan Nenekmu firman tersebut. kiper, yang saya tanya lol, yang berfirmankah atau firman yang keluarkah yang berfirman Yesus? itu, yang berfirman itu Oke, adalah hakikat berarti- keilahian Yesus. Oke, Menyampaikan oke, firman-Nya oke, lewat oke, hakikat keilahian oke. Yesus melalui berfirman. Oke, lol, dengarkan lol. Anda Berarti dimana-mana kamu kalau diskusi mengatakan dengan lol, saya, selalu Anda kepanasan. berarti kamu mengatakan kalau yang menjadi manusia itu adalah mulut Diskusi Tuhan. yang rapi, Betul? Diskusi yang rapi ya, jangan celotek kayak anak kecil. Makanya kalau ditanya itu yang masuk akal. Makanya ketika dijawab kamu itu, menjawab di mana demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Saya tanya, yang mana yang Yesus di situ? Kamu mengatakan yang mulut. Berarti yang menjadi Yesus daging itu mulutnya Tuhan. Betul? Lol. Jawab lol. Yang menjadi Yesus ini mulutnya Tuhan. Siapa? Yang menjadi Yesus ini mulutnya Tuhan. Mulut dari kemanusiaan firman Allah yang bernama Yesus, yang turut menjadi manusia yang bernama Yesus. Saya tanya, yang menjadi manusia Yesus yang kamu tuhankan itu, Tuhan itu tetap mulutnya pada esensi Tuhan. sebagai penguasa yang bersifat goib, Dol. Mulutnya Tuhan yang menjadi Yesus atau firman yang keluar dari mulutnya Tuhan yang menjadi Yesus? Tuhan punya mulut? Saya tanya Anda, kapan Tuhan punya mulut? Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah Ya. firmanku yang keluar dari mulutku. Oke. Di situ Anda membayangkan mulut Tuhan itu, mulutnya itu bersifat. Ya terserah. Makanya ketika Anda Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Pertanyaannya, yang mana yang menjadi Yesus? Sebelum Anda Mulut bertanya, Tuhan Anda harus atau pahami dulu. firman yang keluar dari mulut Tuhan? Yang mana yang menjadi Anda Yesus? paham di situ itu mulut secara ilahi apa mulut secara fisik? Anda harus tahu dulu itu. illa billah. Jangan-jangan Anda Susahnya membayangkan seperti mulut Anda. pemakan babi ini menyembunyikan kebenaran, padahal dia tahu sebenarnya. Pertanyaan saya, dia ngerti sebenarnya, tapi dia malu. Kenapa? Karena sejatinya bukan mulut Tuhan yang menjadi Yesus, tapi yang menjadi Yesus itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itulah yang menjadi Yesus. Tapi karena dia malu, dia mutar-mutar. Apakah mulut di situ mulut seperti manusia? Bukankah di dalam keyakinanmu manusia itu serupa dengan Tuhan kucluk balau mate? Hah? Kenapa kau lagi bertanya? Disinilah Kalau mati. Kenapa kamu bertanya? Apakah mulut yang dimaksud di situ sama seperti mulut Tuhan? Bukankah dalam konsep paganmu itu mengatakan Tuhan serupa dengan manusia kucluk? pagan diciptakan oleh siapa? Saya tanya kamu. Itu lari-lari kemana? Udah, kau turun. Turun. Hurrah, turun. Pergi ke gereja sana. Kau di sana, kau Takut. cebok pakai air 1 sendok. Udah, kau turun. Otak dekat dari kepala, dari mulut, tapi nggak paham. Dasar bahlul. Sok tahu. Sebenarnya itu dia tahu pertanyaan. Kalau dia Tahu, ngerti dia. Halo Bang Suma. Entar dulu bro. Kalau dia jawab jujur, artinya apa? Yesus diciptakan dengan Bapak berfirman. Kalau dia jawab jujur loh ya. Nah, untuk menghindari itu ya diputar-putar lah, hakikat lah, apalah gitu loh intinya. Saya bacakan dalil ya. Saya bacakan dalil untuk kalian ya. Mazmur 33 nomor 9. Ya. Sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Oke? Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Yang menjadi dan yang ada ini adalah ciptaan.
yang mana keberadaannya diawali dengan Tuhan berfirman. Tuhan berfirman melalui kehendaknya. Kehendaknya kemudian Yesaya 55 nomor 11 melalui mulut. Mulut di sini tidak serupa dengan mulutmu. Mulut Tuhan tidak serupa dengan mulut manusia. Ini hanya penjelasan Tuhan bahwa sumber firman itu ada pada diri Tuhan, disebut al-kalam, sifat yang melekat pada diri Tuhan. Nah sekarang kebingungan demi kebingungan ya dipanen oleh orang Kristen karena Kristen mengatakan firman menjadi manusia. Ketika diperhadapkan dengan Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9, yang mana yang Yesus di sini? Yang memberi perintahkah atau suara yang keluar dari mulut Tuhan? Yang mana yang Yesus? Bingung. Mutar kemana-mana. Ini kitab yang Anda genggam setiap hari, berbicara mengenai konsep ketuhanan. Kok malah nggak nyampe otaknya? Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Sebelum yang aku perintahkan itu tercipta, ada, sesuai dengan instruksi. Misalnya, dalam aspek kecil, skala manusia. Bang Handi berkata, aku ingin pasar Senen beli ikan. Dinarasikan kemudian, pada mulanya adalah perkataan itu bersama-sama dengan Bang Handi. Dan perkataan itu adalah Bang Handi. Tak ada masalah kan? Perkataan keluar dari mulut Bang Handi, aku ingin ke pasar Senen beli sepatu atau beli ikan. Ikan pada mulanya adalah perkataan. Perkataan yang tadinya bersama dengan Bang Handi. Terlontar keluar perkataan itu menjadi sebuah kenyataan. Jadi ikan ini pada mulanya adalah Bang Handi. Bukan ikan ini adalah Bang Handi. Sampai di sana sampai otaknya. Nalarnya kena. Masakan Tuhan menjadi manusia? Masakan mulut Tuhan menjadi manusia? Kalau mulut Tuhan menjadi manusia, berarti sifat berkata-kata Tuhan sudah terbatas karena sifat kemaha berkataan Tuhan ini menjadi makhluk yang tidak mampu berkata-kata. Yesus mengatakan, Yohanes 12:49, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu, mana sifat mulut tadi? Mana sifat berkehendak tadi? Mana sifat berkata-kata tadi? Yang tadinya gagah berani. Dia memberi perintah maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Mana perintah itu? Mana kejagoannya tadi? Hilang. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Katanya Anda adalah sang firman. Katanya Anda ini adalah mulut Tuhan yang menjadi manusia. Sifat keberkataan Tuhan itu yang menjadi manusia katanya. Harusnya Anda bebas. Tralalalala, tralalalala, trilalalalala. Aku berkata apa saja pasti semua terjadi. Mana? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Berarti Yesus ini bukan mulut Tuhan. Yesus ini bukan firman Tuhan. Yesus ini manusia yang pada mulanya adalah firman. Itu baru cocok. Susah kali teman-teman ya. Jadi jangan lagi ada murtad ya, jangan ada lagi murtad karena Yesus itu bukan firman. Yesus itu makhluk 100%, manusia 100%, anak manusia 100%, cucu manusia 100%, sepupu manusia 100%, paman manusia 100%. Jangan Anda sembah, jangan Anda berpaling dari Islam, jangan Anda murtad hanya gara-gara Indomie. Paham? Karena Yesus itu bukan firman. Yesus itu makhluk ciptaan Tuhan yang berasal dari perkataan Tuhan. Camkan itu. Ya, silakan Gilbert Boy. Ada yang mau disampaikan? Gilbert Boy? Iya, halo. Ya, silakan. Ya, lanjut. Anda dari kekristenan atau Islam, Pak Gilbert? Saya Islam. Oh, subhanallah. Alhamdulillah. Fans berat Bang Suma. Oh, fans Sehat berat ya? selalu, Bang. Iya, Sehat iya. selalu, Bang. Alhamdulillah, makasih abangku. Sehat selalu, Bang. Kami Baik. di belakang abang. Baik, saya di Siap. depan, Bang.
Saya di depan, abang di belakang, saya di depan bang ya. Oke. Nggak usah takut bang. Siap, 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 siap. Baik, silakan Mr. HT. Apa yang mau disampaikan tadi Mr. HT? Mau diteruskan lagi atau gimana? Oke, itu merupakan bentuk takia yang berusaha membuka Ini orang. ya. Iya Bang Suma. Jelas Alhamdulillah. mulanya adalah firman, sang firman, dan firman sang firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang jadi. Oke. Siapa yang menciptakan tubuhnya Yesus? Yang menciptakan tubuhnya Yesus, dia lahir dari perawan Maria. Mulai tumit yang dipakai bicara. Mulut Anda dengan otak itu kan jaraknya cuma berapa senti. Kenapa sih nggak mau connect kerjasama dulu gitu baru bersuara? Kenapa? Yang menciptakan jasadnya Yesus itu siapa? Yesus. Yesus yang menciptakan jasadnya. Bang Suma, dia itu dalam rangka penyelamatan Bang Suma. Saya tidak tanya doktrin, yang saya tanya logika sehat Anda. Yang menciptakan embrio di dalam tubuh Yesus Maria itu dalam rahimnya itu siapa yang ciptakan? Yesus. Ini Bang Suma, sang firman itu adalah sang pencipta, dan dia telah datang Betul, menjadi saya manusia. tidak sedang tanya sang firmannya. Yang saya tanya ini ciptaannya berupa daging. Yang ciptaannya itu adalah Bang Suma yang fana. Siapa yang menciptakan dagingnya Yesus? Jawab. Dia lahir dari perawan Maria, Bang. Saya tidak tanya lahir di mana. Mau dia lahir di kandang sapi, kandang ayam, kandang tikus, saya nggak tanya. Yang saya tanya, siapa yang menciptakan dagingnya Yesus? Dia lahir dari anak perawan Maria. Saya tidak tanya dia lahir di mana, lahir dari apa. Yang saya tanya, siapa yang menciptakan dagingnya Yesus? Yang Bible katakan itu dia dikandung dari seorang perawan. Nah. Ya Allah, ya Robi. Susahnya. Gila Kuping, bener-bener. kenapa kuping itu disimpan di kepala bukan dekat anus? Karena kuping dipersiapkan untuk mendengarkan agar semua materi yang masuk di kuping segera dicerna oleh pabrik yang bernama otak. Setelah dicerna oleh otak untuk membedakan ini otak manusia atau otak ayam, maka nanti kita lihat hasilnya yang keluar dari mulutnya tuh. Kalau yang keluar dari mulutnya itu adalah ilmu, maka itu otak yang hasil yang diproduksi otak manusia. Tapi kalau yang keluar dari mulutnya itu hanya bunyi suara tanpa makna, berarti otaknya itu ada rusak. Kalau jasadnya manusia tapi tidak mencerminkan manusia dalam penaparannya, maka rusak otaknya. Ini makanya kuping dipasang, itu hikmahnya. Kuping dua kiri kanan supaya insting kita ketika mendengarkan materi masuk ke otak, dicerna, dikelola oleh pabrik otak, keluar, disebutlah akal manusia yang berbicara. Ini yang saya tanya, yang menciptakan embrio Yesus itu sopo? Berasal dari perawan Maria, tapi dia bukan lahir karena keinginan seorang laki-laki. Bukan seperti yang saya Bang Suma, lahir dari keinginan laki-laki. Kamu kalau dekat di sini, mulutmu itu kusikat pakai rinso dengan sapu hijau. Begitu. Aduh, saudara ini. Bang Suma. Sebentar dulu bro, Mr. Ate. Itu Yesus di dalam kandungan itu diciptakan atau tidak diciptakan? Dia mengandung daripada ruh Allah. Bukan Mr. HT, nanti besok ada acara ini, ada acara pembagian otak. Ente datang ya nanti ya. Ya, ada acara pembagian otak. Ya datang. Oh, ya. Jangan sampai nggak datang. Atau gini ya. deh, coba ganti pertanyaan. Itu di dalam kandungan Maria itu, bro, itu Tuhan atau manusia? Izin balik saya bertanya nih Bang. Ntar dulu terakhir. Itu isi kandungan Maria itu. Hei. Itu isi kandungan Maria itu manusia atau Tuhan? Isi kandungannya Maria itu loh, manusia atau Tuhan?
keterlaluan kalau nggak bisa jawab nih. Ayo buka mulutnya. Firman itu telah menjadi daging, Bang. Sudah. Ya, Bom, ini aja. Bom. Kamu kalau ditanya kayak begini, saudaraku, itu Anda bukan dihujat, Anda bukan dinistakan, Anda bukan direndahkan. Anda kami coba keluarkan dari doktrin dan dogma dengan metode ini. Bukan kami menghujat, bukan kami menista, bukan menertawakan Anda. Sifat Anda yang suka takia itu, Bang Suma. Oke. Takia itu berdusta. Iya, Anda berdusta. Yang mana dusta saya? Coba tunjukkan dusta saya itu yang mana? Dustanya itu adalah bahwa keselamatan itu ya, bahwa agama-agama kemudian itu menyempurnakan agama sebelumnya yang dibawa. Padahal saya tidak ada bahas ini tadi loh. Yang dibawa oleh. Berarti Anda yang berdusta. Anda yang berdusta. Saya tidak pernah membahas tentang agama-agama dari tadi. Kita sedang membahas firman dan Yesus dan mulut Tuhan. Anda lari ke agama. Berarti Anda lah yang takiah. Ada nggak saya membahas tentang agama-agama tadi, sahabat-sahabat semua? Ada nggak? Sebagai seorang takiah. Ada nggak kita bahas tadi agama-agama? Nggak ada. Nggak ada. Anda yang bertakiah kok saya yang dituduh? Begini, Bang. Kita sedang membahas Yesus, sedang membahas mulut Tuhan, sedang membahas dabar, firman Tuhan. Tidak ada bahas agama. Iya. Nah, terus kenapa Anda bertakiah? Abang yang suka bertakiah, suka mempelintir ayat-ayat Alkitab Bible. Mana yang saya pelintir itu yang mana coba? Oke, firman itu siapa? Firman itu perkataan Tuhan. Oke, kalau di dalam Yohanes, firman itu apa? Dalam Yohanes sih firman itu perkataan Tuhan, sifat yang melekat pada diri Tuhan. Bedanya. Bagi Bang Sumi itu sebatas perkataan, tapi Yohanes itu berbicara tentang sang firman, hologos, pribadi. Iya. Oke, baik. Kemudian pribadi itu, firman itu telah menciptakan segala sesuatunya dan tidak ada pun yang terjadi, termasuk Bang Suma tidak ada. Kalau sang firman itu tidak diciptakan, sang firman itu telah menjadi manusia, Bang Suma. Baik. Oke. Pencipta itu ada berapa pencipta? Satu, Bang Suma. Satu. Yang menjadi daging ini pencipta atau bukan? Pencipta, Bang Suma. Berarti sudah tak ada pencipta lagi kan karena sudah jadi manusia? Ada, Bang Suma. Jangan batasilah sang berarti pencipta ini 1 atau 5? 1, Bang Suma. Pencipta menjadi manusia? Iya, Bang Suma. Nah, ketika pencipta yang satu-satunya ini menjadi manusia, masih ada pencipta lain? Dia itu maha kuasa, maha hadir dan bisa apa saja. Bagi la haula wala quwata illa billah.